Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir dalam program acara Renungan di bawah naungan Al-Quran untuk edisi kajian Ulumul Quran. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita tengah berada di kediaman guru kita, Ustadz Husain Alatas, yang akan memberikan kajiannya untuk kita semua. Telah hadir guru kita, Ustadz Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Ustadz Otong, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ikhwan Awad, di kesempatan ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Kita insya Allah akan membahas bagaimana memahami Lailatul Qadar itu seperti apa. Ikhwan Awad, sebelum kita mendengarkan kajiannya dan nanti ada pengantar dari Ustadz Otong, kita buka dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Husain Alatas. Kami persilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Otong untuk menyampaikan pengantarnya memahami malam Lailatul Qadar. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Ustadzul Kiram Al-Habib Husain Alatas, para kru Rasil, pendengar Rasil dan Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran. Tentunya pagi ini kajian yang sangat spesialis karena menyangkut tentang malam Lailatul Qadar, ya. Yaitu malam yang sangat luar biasa yang sudah pasti dinantikan oleh umat Islam yang mempunyai tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa. Karena menurut informasi dari kitab suci Al-Quran salah satunya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang
penuh keberkahan, kemudian lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagaimana hakikatnya agar kita mengetahui ya, juga tentunya kita bisa menjemputnya. Barangkali malam Lailatul Qadar itu berkenan menghampiri kita. Nah, tentunya untuk mengetahui kepastian atau hakikat dari malam Lailatul Qadar ini, ya, kita tentunya merujuk kepada kitab suci Al-Quran nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas ya. Sebagai pengantar tentunya saya pun sangat berharap gitu ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya. Seperti apa ya, walaupun dalam sebuah literatur yang pernah kita baca itu bahwa pertama kali yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah baginda Nabi Muhammad SAW ya. Ketika terjadi peristiwa yang disertai dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hiro itu. Itu malam Lailatul Qadar pertama yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut membuat Rasulullah begitu sangat tenang, sangat damai, dan ternyata pengaruhnya satu sisi itu dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu Rasulullah juga mampu menciptakan ya para sahabatnya juga menjadi yang mempunyai ketenangan, kedamaian. Nah, ini satu sisi daripada keistimewaan tentang malam Lailatul Qadar ya. Mungkin dalam konteks kekinian ya, siapa kita ya, dimanapun kita, barangkali mungkin kondisi Indonesia saat ini ya, yang terjadi banyak masalah, banyak problem ya. Ya memang berarti kan perlu banyak orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan kedamaian, ketentraman gitu. Artinya itu, oh ternyata kalau saya lihat dari sisi sejarah Rasulullah gitu ya. Jadi membentuk pribadi yang suci, yang bersih, yang takwa ya. Kemudian ternyata mampu juga mencetak, mengkader orang-orang yang bersih, yang takwa juga ya. Barangkali ini mungkin yang perlu kita renungkan ya. Karena kita lihat itu bahwa Indonesia itu kan umat Islamnya sangat banyak, sangat besar, bahkan ya dunia pesantrennya banyak, pendidikan Islamnya banyak gitu. Barangkali mungkin nanti dengan uraian ini oleh guru kita ya akan memberikan pencerahan sekarang sehingga para ustadznya, para kiainya itu mendapat Lailatul Qadar ya, sehingga bisa menebarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian bisa mengubah ya wajah Indonesia yang saat ini carut marut ya menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter ya, yang penuh keramahan ya, penuh keberkahan, terutama tentunya karakter-karakter yang positif, khususnya para pemimpinnya ya. Barangkali kalau pemimpinnya juga istilahnya ada sedikit ya menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya untuk segera taubatan nasuha gitu ya. Karena mustahil ya seseorang itu akan mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi yang tidak bersih ya. Itu yang kita pahami khususnya Rasulullah ya. Setelah Rasulullah itu merenung, kemudian tafakur, zikir kepada Allah, mencapai puncak persucian jiwanya, disitulah Lailatul Qadar turun kepada beliau. Mungkin tentunya lebih luasnya ya kajian ini kita serahkan kepada guru kita Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu pula Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Kang Rizal, Atep, beserta seluruh kru dan keluarga besar Rasil yang berjuang dengan tulus untuk mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang kepada talinya, berjalan dengan mengikuti bimbingan dan pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mentaati dan mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepasrahan. Mengikuti bimbingan dan petunjuk Alkitab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam kitabnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baiknya yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebelum kedatangan adab secara tiba-tiba tanpa kalian sadari. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti petunjuk kitabnya, berserah diri kepadanya, dan berhijrah bersama-sama menuju Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan, dan perangai buruk yang sebelumnya kita lakukan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi apa? Menjadi titik tolak bagi kita untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepadanya. Saya ucapkan pertama-tama, Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Setiap datang bulan Ramadan, selalu kita mendengarkan pembicaraan di seputar malam Lailatul Qadar. Dan dinamakan juga dengan malam nuzul Al-Quran. Lalu kita bertanya-tanya, apa sebetulnya makna dari malam Lailatul Qadar? Baik dari tinjauan bahasanya, ya, demikian pula hakikat, ya, keutamaan dari malam tersebut dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat turun berduyun-duyun, dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun berduyun-duyun. Begitu pula ar-ruh, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, yang datang dengan membawa seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Nah, kita ingin memahami apa itu malam Lailatul Qadar. Dalam bahasa Arab, kata Lailah adalah malam, sedangkan Al-Qadru dalam bahasa Arab menunjukkan ukuran, ketentuan, atau kadar. Oleh karena itu kadar dalam bahasa Indonesia, ya, sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Kadar sesuatu dalam bahasa Arab qadru syai'. Nah, kita ingin memahami makna dari ayat ini, tapi dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Bukan dari benak kita, dari khayalan kita, pikiran kita, tapi kita ingin betul-betul memahami maksud dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Pada malam Lailatul Qadri tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Turun kepada Nabi kita secara bertahap, tidak secara menyeluruh. Turun kepada Nabi kita, ya, secara bertahap, dimulai pada malam tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin akan dapat memahami hakikat, keutamaan, kebesaran dari malam tersebut. Dengan pengetahuan kita, keterbatasan kita tidak akan dapat memahami keagungan, kemuliaan dari malam tersebut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memahami, mengetahui
Apa itu hakikat dari malam Lailatul Qadar? Yang kita fahami dari keutamaan malam tersebut sedikit. Pemahaman kita akan semakin meluas dalam memahami malam tersebut apabila kita memahami kedudukan Al-Quran. Karena malam tersebut menjadi mulia, iktasaba at-ta'zima wa tashrifa wa takrim bisababil Quran. Malam tersebut mendapatkan kemuliaan, keagungan dengan sebab Al-Quran. Nah, kalau malam turunnya Al-Quran begitu mulia, kita bertanya, bagaimana Al-Qurannya itu sendiri? Bagaimana Al-Qurannya itu sendiri? Oleh karena itu, yang akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut adalah orang yang memuliakan Al-Quran, maka akan mendapatkan karunia Allah pada malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan tersebut. Jadi pemahaman kita mengenai malam tersebut luas dan sempitnya tergantung pemahaman kita terhadap Al-Quran. Di saat pemahaman kita semakin dalam dan luas, maka kita akan memahami juga makna dari malam tersebut secara mendalam dan luas. Tapi kalau hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan yang tawar dan hambar, maka kita tidak akan memahami malam Lailatul Qadar sebagaimana mestinya. Paling yang kita akan fahami adalah cerita-cerita mistik sebagaimana yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Jadi wama adraka ma Lailatul Qadri, engkau tidak akan dapat memahami hakikat dari malam tersebut. Kita memahami sebahagiannya, tapi untuk memahami secara menyeluruh itu di luar jangkauan kita. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau ada batasan angka 1000, berarti apa? Berarti seseorang dapat memahaminya. Kalau 1000 lebih mulia dari 1000 bulan, katakan pokoknya 2000. Betul enggak? Tapi ayat sebelumnya engkau tidak akan memahami hakikat malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita memahami ayat berikutnya? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Sebetulnya angka 1000 ini itu merupakan angka yang tertinggi yang difahami oleh bangsa Arab pada saat tersebut. Kalau saat ini kita mengenal triliun, bahkan di atas triliun, pada saat itu orang-orang Arab memahami angka 1000 itu merupakan angka yang tertinggi. Oleh karena itu kalau mereka ingin menyebutkan jumlah yang banyak, mereka mengatakan alfu alf. Mereka ulangi. Seperti kita mengatakan berjuta-juta atau bermiliar-miliar. Jadi kalau angka 1000 merupakan angka yang tertinggi dan keutamaan malam tersebut lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan, maksudnya tidak terbatas. Oleh karena itu ada sebuah kisah yang amat lucu. Orang-orang Arab yang tadinya kurang berpendidikan, setelah mereka masuk Islam diterangi oleh Allah, mereka pergi berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan untuk melakukan ekspansi, baik itu kekuasaan wilayah, daerah, atau memaksakan orang masuk ke dalam Islam, tapi berjihad dalam rangka menegakkan keadilan. Melindungi diri mereka dan melindungi orang-orang dari perbuatan aniaya. Kebetulan dia berhasil menawan seorang tawanan. Peperangan berkecamuk antara kaum muslimin dan Persia. Seorang tawan Persia yang ditawani seorang yang kaya dan mampu. Dia mengatakan kepada mujahid yang muslim ini, kalau kamu bebaskan saya akan tebus diri saya dengan harta yang banyak. Lalu si muslim yang lugu ini bertanya, wahal tu'tini alfan, apa kamu mau mampu memberikan saya 1000? Dia mengatakan bahwa lebih dari 1000 saya akan berikan kepada kamu. Lalu si orang Arab yang lugu ini mengatakan, wahal ba'dal alfi syai', memangnya di atas 1000 masih ada lagi? Memangnya di atas 1000 masih ada lagi? Dia menggambarkan keluguan pada saat itu dan juga angka yang yang dikenal juga amat terbatas. Karena apa? Karena perekonomian zaman dulu, perekonomian yang real. Perekonomian yang real, bukan seperti saat ini.
di mana uang sebagai alat tukar dicetak melebihi apa? Melebihi cadangannya. Dulu di Mesir, pada saat pemerintah Mesir pertama kali mencetak mata uang Mesir, junai dalam bahasa Arab atau pon dalam bahasa Inggrisnya, karena pada saat itu merupakan jajahan Inggris, pemerintah Mesir mencetak 1 pon uang kertas, nilainya sama dengan 1 pon emas. Jadi kalau dia punya uang 1 pon, dia bisa membeli 1 pon emas. Lama-kelamaan, apalagi saat ini pemerintah Mesir mencetak uang mereka lebih banyak dari cadangan yang mereka miliki. Akhirnya, mereka memiliki 10.000 pon, tidak mampu untuk membeli 1 pon emas. Seharusnya uang yang beredar itu dicetak sesuai dengan cadangannya. Dan dulu cadangannya adalah emas. Oleh karena itu, dengan uang kertas ini yang merupakan alat tukar yang standarnya tidak jelas, seringkali kita jumpai pemerintah dari banyak negara mencetak uang mereka melebihi cadangan devisa yang mereka miliki. Akhirnya mengakibatkan terjadi inflasi. Kalau dulu kita beli, katakan tanah dengan harga 100.000, sekarang yang 100.000 harganya bisa 10 juta. Orang mengatakan harga tanah naik, bukan tanahnya harganya naik, mata uang kita yang nilainya jatuh. Nah, bicara kembali mengenai malam Lailatul Qadar, kita agak menyimpang sedikit. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, maksudnya tidak terukur. 1000 ini menjelaskan angka yang tertinggi pada saat itu. Mungkin orang mengatakan, masa iya? Angka 1000 merupakan angka yang tertinggi. Pada tahun 70-an, kita kalau ingin mengatakan seorang itu kaya, kita mengatakan fulan seorang jutawan. Seorang jutawan. Orang belum mengenal angka miliar pada saat tersebut. Mungkin negara-negara yang lebih maju mengenal. Tapi Indonesia pada saat itu, kalau ingin mengatakan fulan seorang yang kaya raya, seorang jutawan. Artinya memiliki harta jutaan. Subhanallah. Tidak lama kemudian, tahun 80-an atau 70 akhir, mulai orang mengenal angka miliar. Mulai dikatakan sebagai seorang miliarder. Betul enggak? Tahu subhanallah, waktu singkat berkembang, mulai orang mengenal angka triliun menjadi triliuner. Coba renungkan, dari tahun 70 sampai ke masa Nabi berapa tahun? Angka berkembang dari 1000, tertingginya 1 juta. Berapa tahun coba? Dari tahun 1.400 tahun. 1.400 tahun kan. Jadi pertumbuhan angka pada saat itu lambat. Kenapa? Karena memang perekonomian kebanyakannya masih real. Alat tukar itu ya sama cadangannya sesuai. Kalau sekarang telah terputus antara alat tukar dalam bentuk kertas sama cadangannya. Semau-maunya mereka mencetak uang. Kemudian mereka mengambil nilainya dari rakyat walaupun angkanya membumbung tinggi, tapi nilainya jatuh. Waktu kita masuk ke Kalimanggis ini, ya, tempat Radio Rasil berada, kita membeli tanah cuma harganya 150 ribuan. Saat ini harga tanah sudah mencapai 5 juta sampai 6 juta rupiah. Coba renungkan. Apakah harga tanahnya yang naik, apa mata uang yang jatuh? Mata uang yang jatuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adraka ma Lailatul Qadri, engkau tidak akan memahami apa itu hakikat malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Tidak terukur. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat ya, diperintahkan Allah untuk turun bersama-sama serentak berduyun-duyun pada malam tersebut. Demikian pula warruh dan Jibril alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan Ruhul Amin. Mereka datang bukan membawa bingkisan yang sederhana, tapi min kulli amrin. Min kulli amrin di sini tidak menjelaskan apa? Menjelaskan hal tertentu.
tapi menjelaskan hal yang tidak sama sekali terukur. Para malaikat turun, demikian pula Jibril, bukan untuk pekerjaan yang sia-sia, tapi min kulli amrin, datang dengan membawa berbagai macam perkara yang penuh dengan rahmat, dengan kebaikan bagi umat manusia. Sebagaimana pertama turunnya Al-Quran, setiap tahun diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya malaikat, demikian pula Ruhul Amin untuk menjelaskan kepada kita akan hakikat dari keagungan Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dalam arti yang seluas-luasnya hingga pagi hari. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Keselamatan atau karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan keselamatan, yang mengantarkan kepada keberuntungan dan kebahagiaan, bukan hanya keuntungan materi duniawi semata-mata, tapi mencakup dunia dan akhiratnya. Bagi yang menghormati dan mengagungkan malam tersebut, bukan malam yang mereka agungkan, tapi kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut, hingga malam tersebut menjadi malam yang agung dan mulia, hingga terbitnya di fajar di waktu pagi. Jadi kalau seandainya malam turunnya Al-Quran diperingatkan oleh Allah, atau diperingati oleh Allah dengan turunnya para malaikat dan Jibril alaihi salatu wassalam, kita bisa membayangkan bagaimana Al-Qurannya. Maka untuk meraih malam Lailatul Qadar, jangan satu-satunya hanya dengan apa? Kita mengagungkan, memuliakan Al-Quran, mempelajarinya, merenungkannya, membacanya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti petunjuknya. Itu merupakan hadiah bingkisan bagi mereka-mereka yang memuliakan Al-Quran. Nah, sekarang dari tinjauan bahasa, apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Kata Al-Qadru berarti ukuran, ketentuan. Dengan sendirinya, kalau ketentuan, ukuran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketentuan tersebut dan ukuran tersebut penuh dengan hikmah yang tidak akan meleset dari kebenaran. Nah, untuk memahami makna dari malam Lailatul Qadri ini, kita bisa membaca permulaan dari surat Ad-Dukhan sebagaimana tadi yang dibacakan oleh siapa? Ustaz Oto. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nah, coba kita renungkan firman Allah ini. Hamim dalam Al-Quran, terutama dalam surah-surah Makkiyah, kita menjumpai pembukaan semacam ini. Demikian pula dalam sebahagian surah Madaniyah. Seperti Hamim, kemudian Yasin, Toha, begitu juga Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, Sad. Kita bertanya-tanya apa maksud dari pembukaan ini. Saya tidak akan berbicara secara gegabah, apalagi bergantung kepada riwayat yang simpang siur, tapi saya akan mengambil pendapat yang paling masyhur yang sejalan dengan keterangan Al-Quran. Huruf-huruf ini bila direnungkan, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehabis menyebutkan huruf-huruf ini sebagai pembukaan surahnya, selalu menunjuk kepada Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hamim wal kitabil mubin sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf.
Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagaimana dalam suratul Baqarah. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Nah, kita lihat ya, setiap kali Allah menyebutkan huruf-huruf ini, Allah menunjuk kepada kitab suci. Mungkin orang akan mengatakan dalam suratul Rum, begitu pula suratul Ankabut, Allah tidak dengan tegas menunjuk ke sana. Sebetulnya Allah tidak menunjuk dalam dua surah ini karena telah berulang kali disebutkan dalam surah yang lain. Maka dengan sendirinya apa? Orang bisa memahami bahwa setelah huruf ini sebetulnya ada apa? Al-Quran yang disebutkan, walaupun secara tersirat tidak, tapi tersurat disebutkan. Pada dua surah itu apa? Pada surah Ar-Rum maupun suratul Ankabut. Adapun pada surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, sepintas tidak disebutkan, pada sebut Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Hadza zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, menunjuk kepada Al-Quran sebetulnya. Tapi selain dari tiga surah ini secara eksplisit, secara tersurat disebutkan, sehabis huruf ini langsung menunjuk kepada Al-Quran. Maka para ulama yang merenungkan ya, huruf-huruf ini mengatakan bahwa huruf ini berhubungan dengan tantangan Allah. Kepada mereka yang meragukan turunnya Al-Quran dari sisi Allah, kalau memang kalian merasa ragu, kalian dapat menandinginya. Bukankah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Mempergunakan juga kalimat dan huruf-huruf yang biasa mereka pergunakan. Kalau kalian ragu, kalian dapat bekerja sama, bahkan mengundang para jin-jin yang banyak mengilhami syair kalian menurut ucapan kalian. Karena orang-orang Arab mengatakan apa? Bahwa jin itu yang mengilhami syair-syair mereka. Sebagaimana mengajarkan mereka sihir, jin juga ya, yang menjadi apa? Yang menjadi narasumber dari syair-syair mereka yang utama. Mereka kalau ingin ya, katakan membuat bait-bait syair, terkadang mereka pergi ke puncak-puncak gunung menyendiri ya, untuk mendapatkan ilham. Dan di sini mereka merasa jin-jin ini yang memberikan ilham, ya, yang menghasilkan karya-karya syair yang indah. Allah berfirman, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Katakan, kalau kalian merasa bimbang dan ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan kalian menghadirkan satu surah. Kalian membuat satu surah yang serupa dengan surah yang terdapat dalam Al-Quran. Kalian panggil bala bantuan kalian, baik dari kalangan manusia maupun jin. Silahkan kalian tandingi Al-Quran. Tapi ternyata pengumuman disampaikan kepada mereka secara terang-terangan. Tidak ada satupun dari mereka yang tampil. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijaratu iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu dan tidak mungkin kalian akan mampu, waspadalah terhadap api neraka yang bahan bakarnya batu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Mengingkari kebenaran hanya akan mendatangkan akibat buruk bagi kalian. Jadi huruf-huruf ini secara tersirat berisikan tantangan di samping makna-makna yang lainnya. Kita tidak membatasi pemahaman tersebut pada apa yang saya sampaikan, tapi ini salah satu makna dari huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang menjadi pembukaan sebagian surah Al-Quran. Kalau kalian merasa ragu akan kebenaran Al-Quran dari sisi Allah, bukankah bahan bakunya tersedia di tangan kalian? Dan kalian saling berlomba-lomba membanggakan syair-syair kalian. Coba kalian tandingi Al-Quran dengan kemampuan kalian. Ternyata mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Maka kita dapat memberikan perumpamaan, walaupun bahan bakunya sama, tapi satu dari sisi Allah, satu adalah produk manusia. Dengan kemampuan dan ilmu mereka yang terbatas, hasilnya berbeda. Sebagai contoh, manusia diciptakan Allah dari tanah. Kakek dan nenek kita secara langsung, sedangkan anak manusia dari sari-sari pagi tanah.
Patung-patung manusia juga dibuat apa? Dari tanah. Coba lihat perbedaan antara manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan patung-patung yang dibuat oleh manusia. Berbeda tidak? Satu benda mati yang tak bernyawa, yang tidak dapat berpikir, berbicara, sedangkan satu adalah makhluk hidup yang penuh keajaiban. Tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi walaupun kitab suci Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, menggunakan huruf, kata-kata, kalimat yang biasa mereka pergunakan, tapi yang menyusunnya berbeda. Satu disusun oleh Allah yang maha tahu lagi maha bijaksana, sedangkan yang satu disusun oleh manusia yang kompetensinya amat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi huruf-huruf tadi merupakan huruf-huruf yang berisikan tantangan Allah, dan sampai saat ini tidak ada satupun yang tampil untuk menghadapi tantangan Allah. Nah, dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Hamim. Setelah dimulai dengan apa? Dengan dua huruf ini yang mengisyaratkan akan tantangan Allah, wal kitabil mubin, demi Alkitab, menunjuk kepada Al-Quran yang disusun dan diturunkan oleh Allah. Al-Mubin, yang memberikan penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena itu kalau sebagian orang mengatakan banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas, ucapan ini menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Dia hanya membaca Al-Quran tanpa diresapi, dihayati. Karena Al-Quran begitu jelas, ayatnya saling menerangkan satu dengan lainnya, seperti pada malam Lailatul Qadar ini, kita akan lihat nanti. Hamim wal kitabil mubin, demi Alkitab. Al-Mubin yang memberikan penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya, tidak terdapat kesamaran. Tapi kita harus memahami Al-Quran dalam satu kesatuan. Jangan kita memahaminya sepotong-sepotong. Tapi kita memahaminya sebagai satu kesatuan. Sebagaimana kita memandang manusia bukan hanya dari kepalanya, bukan hanya dari tubuhnya, atau kedua tangan maupun kakinya, manusia kita pahami secara seutuhnya. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran, permulaannya pada malam yang amat-amat diberkahi. Fi lailatin mubarakah. Ini secara nggak langsung menerangkan ya, makna dari malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan malam tersebut karena turunnya Al-Quran. Karena apa yang dibawa oleh Al-Quran. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami ya, menurunkan Al-Quran bukan dengan sia-sia, tapi tujuan kami untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang lupa, yang lengah, yang tersesat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini merupakan tafsir dari malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut diuraikan, dijelaskan, ditentukan perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Hukum-hukum, aturan-aturan ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan hidup mereka, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus ya, dan mengantarkan mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba kita bayangkan bagaimana pentingnya Al-Quran bagi kita, karena dialah pedoman hidup kita yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan, menunjukkan jalan kita ke jalan yang lurus, dan mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Bagi kita, ada tidak yang lebih utama dari keselamatan hidup kita? Ada tidak yang lebih utama dari keselamatan hidup kita dari petaka, bencana dan siksa bukan hanya di dunia tapi di hari akhir? Dengan sendirinya Al-Quran ini bukan hanya sebuah kitab
yang sepele, sederhana, tapi dia yang menentukan keselamatan kita. Apabila ada satu produk elektronik yang canggih atau kendaraan dari satu perusahaan, pasti mereka akan mengeluarkan manual book, buku petunjuk penggunaan. Betul enggak? Seperti katakan Indonesia membeli satelit dari Amerika atau dari Eropa. Dengan sendirinya untuk mengoperasikan satelit tersebut, mereka harus mendapatkan apa? Bimbingan, harus ada manual booknya. Kalau tidak, sama aja dengan orang buta. Kalau meraba-raba, bisa-bisa alatnya mengalami kerusakan. Betul enggak? Oleh karena itu mereka biasanya membuka manual book. Biasanya kalau untuk hal seperti ini mereka mendapatkan pendidikan khusus. Kita ingat dulu, orang membeli komunikator, handphone komunikator, itu diberikan apa? Diberikan kesempatan selama 1 hari, 2 hari untuk mendapatkan pendidikan cara penggunaannya. Nah saya bertanya, manusia ini yang rumit. Manusia dengan eksistensinya, dengan perannya di atas muka bumi. Kalau salah bisa menimbulkan kerusakan, bisa menimbulkan kehancuran, bahkan pertumpahan darah seperti yang kita jumpai. Di tengah-tengah masyarakat manusia ini yang jauh dari bimbingan Allah, bagaimana kehidupan mereka yang carut marut kacau balau. Pertumpahan darah. Yang terjadi di Yaman, di Suriah, ini menggambarkan manusia yang telah lupa kepada Tuhan. Mereka kembali kepada masa-masa jahiliyah. Saksikan coba yang berlangsung di India kemarin, pada saat karnaval, pawai untuk mandi di Sungai Ganggang. Orang-orang keluar dalam jumlah yang besar, jutaan orang. Sebagian besar mereka tidak berpakaian dalam keadaan telanjang. Mereka ingin mandi mensucikan diri mereka di Sungai Gangga. Akhirnya selesai mandi, dalam 1 hari terjadi korban kematian sebanyak 400.000 orang. Dalam pandemi, situasi yang mencekam, mereka beramai-ramai keluar bahkan tanpa berpakaian. Mereka beranggapan bahwa ini merupakan hal yang benar karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, betapa mengenaskan keadaan mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Seharusnya kita bersyukur pada Allah dengan hidayahnya, dengan kitab sucinya yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan. Maka kewajiban kita untuk memperkenalkan kitab ini kepada mereka-mereka yang belum mengenal. Bukan kita ribut dalam agama Allah mempertentangkan masalah-masalah furu. Masalah kunut, tidak kunut, tarawih 11 dan 23. Kalau perlu tidak perlu ada sholat tarawih. Setelah sholat isya, masing-masing sholat di rumah masing-masing. Jadi kita lihat umat Islam sudah melenceng dari pendidikan Nabi kita. Seharusnya menaburkan rahmat, malah mereka menaburkan petaka racun di tengah-tengah kehidupan masyarakat mereka. Jadi fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam tersebut diuraikan, diterangkan, dijelaskan, diturunkan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah yang dibutuhkan oleh manusia sebagai panduan hidup mereka. Bahkan panduan ini bukan hanya penuh dengan hikmah, tapi rahmat dari sisi Allah yang tak terhingga yang kita akan lihat nanti. Fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Dan ketentuan ini bukan datang dari sesama makhluk, tapi amram min indina, merupakan perkara bimbingan, tuntunan yang datang dari sisi kami. Inna kunna mursilin. Oleh karena itu kami mengutus utusan-utusan kami dalam rangka untuk menerangkan hal ini dan menyampaikannya kepada umat manusia. Para utusan ini tidak mengada-adakan dari diri mereka, tidak menambahkan, tidak mengurangi, tapi menyampaikan apa adanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Ini merupakan rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa itu Tuhanmu? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yaitu penguasa, pemilik, pemerintah seluruh kerajaan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Bila kalian termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan. In kuntum muqinin. Orang yang memiliki keyakinan yang berilmu. Kalau orang yang ikut-ikutan,
yang kerjaannya dalam hidup ini hanya manut dan ikut, tidak berpikir, mereka orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Tapi yang yakin, yang berilmu, yang meneliti, mereka akan mengetahui bahwa alam raya merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin diperintah oleh pemerintah yang bermacam-macam. Tidak mungkin diatur oleh pengatur yang bermacam-macam dan berbilang. Semuanya, keharmoniannya, keserasiannya menunjukkan yang menetapkan. Dialah yang menciptakannya. Dia pula yang mengaturnya. Penguasa, pemerintah dari seluruh kerajaan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Apabila kalian termasuk dari orang-orang yang yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia menganugerahkan kehidupan. Dia pula yang akan mengambil alih kehidupan tersebut kembali bila tiba saatnya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kalian, penguasa kalian, pemelihara kalian, pengasuh kalian, dan juga pemelihara pengasuh seluruh alam raya dan isinya. Jelas ya? Jelas sekali. Bagaimana kata Lailatul Qadr, Al-Qadru yang berarti ketetapan dan ketentuan yang begitu agung dan mulia. Diuraikan Allah dalam surah Ad-Dukhan bahwa malam yang penuh dengan keberkahan turunnya Al-Quran, pada malam tersebut diuraikan, dijelaskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifahnya di muka bumi agar mereka tidak tersesat. Nah, kalau kita memahami hal ini, kita berarti menemukan ternyata kitab suci Al-Quran, kitab yang betul-betul berhubungan dengan keselamatan, kebahagiaan kita, demikian pula pembebasan dari kecelakaan dan azab di hari kemudian nanti yang amat mengerikan. Saya berikan satu perumpamaan sederhana. Apabila orang berkendaraan, kemudian berhadapan dengan perempatan. Lampu merahnya yang tadinya menyala, atau traffic light yang tadinya menyala, atau mati. Kira-kira apa yang terjadi? Yang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, yang mengendarai mobil, semua orang berpendidikan, berilmu. Tapi begitu mereka berhadapan dengan kondisi di mana aturan hilang, masing-masing akan apa? Dahulu mendahului sampai akhir terjadi stuck karena tidak ada aturan. Oleh karena itu kita jumpai negara-negara maju, begitu traffic light mati, polisi langsung turun. Yang tadi tidak kelihatan, turun untuk mengatur lalu lintas. Nah, kalau urusan kendaraan saja, membutuhkan aturan bagaimana kehidupan manusia. Kalau tidak, niscaya sebagian akan melanggar hak sebagian yang lain. Oleh karena itu lahirnya penjajahan, lahirnya juga berbagai macam keserakahan di tengah-tengah kehidupan manusia dan bangsa-bangsa yang kuat dan besar disebabkan karena mereka terlepas dari hukum dan aturan Allah. Cuma sayang, sungguh sayang, Al-Quran yang begitu agung mulia, yang datang dari sisi Allah yang merupakan rahmat yang tak terhingga, kita campakkan. Kita gantikan dengan kitab yang lain yang berasal dari produk-produk manusia, akhirnya membawa juga hawa nafsu manusia, membawa juga fanatismenya, akhirnya membuat umat Islam terpecah-pecah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Seharusnya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama, yang datang dari manusia, disikapi sebagai pendapat, bisa benar, bisa salah. Seharusnya kita saling menghormati. Jangan ribut dalam pendapat, tapi kita bersatu dalam prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu dalam menyikapi pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan lain-lainnya, kita sikapi sebagai pendapat manusia. Kalau berbeda dengan yang lain, jangan kita menganggap yang lain yang berbeda itu sesat. Tapi tolak ukur kebenaran, hak dan batil ada pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis diriwayatkan dari Nabi, bukan ditulis pada masa hidup Nabi. Oleh karena itu, penilaian hadis sahih dan tidak sahih sifatnya subjektif. Oleh karena itu kita lihat, satu rawi dikatakan thiqah menurut sebahagian, dikatakan orang yang cacat menurut sebahagian yang lain. Sebagaimana kalau kita menilai orang pada saat ini,
Menurut kelompok fulan, orang ini adalah seorang ahli bid'ah. Tapi menurut para pengikutnya, dia orang yang betul-betul apa? Yang betul-betul alim, ya, fiqh, yang mengajarkan kebenaran. Nah, kalau kebenaran sifatnya subjektif, bagaimana jadinya? Akhirnya bukan menuju ke surga, masing-masing menuju ke pintu api neraka. Allah turunkan Alkitab yang tidak bersifat subjektif, tapi datang dari sisi Allah yang tidak punya kepentingan manusia, maka yang ingin kebenaran datang kepada Al-Quran. Nah, kita jumpai ayat fiha yufraku kullu amrin hakim yang seharusnya berhubungan dengan malam turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ternyata sebahagian masyarakat yang jauh dari Quran, bahkan sebagian ulama, menempatkan ayat ini pada malam nisfu Sya'ban. Seperti dalam doa nisfu Sya'ban, bukan dari Rasulullah. Ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban. Ya. Al-mu'azzam allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram. Jadi dikaitkan pada malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam tersebut diuraikan, dijelaskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Katanya buka buku, tutup buku. Ini sebetulnya bukan hal yang berasal dari Al-Quran, malah menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Orang ingin berdoa malam nisfu Sya'ban, silakan berdoa dengan berbagai macam doa yang membawa kebaikan untuk dunia akhiratnya. Mau baca Yasin, mau baca Suratul Kahfi, selagi yang dibaca merupakan hal yang benar, silahkan. Tapi jangan menempatkan ayat bukan pada tempat. Akhirnya melahirkan kekacauan dalam pemahaman. Jadi Ustaz Otong, kalau kita perhatikan sama-sama Kang Rizal, kita lihat bahwa malam yang penuh dengan keberkahan tersebut, malam yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran sebagai manual book yang datang dari sisi Allah, yang memberikan petunjuk, bimbingan, mengeluarkan kita dari kegelapan, dan menjaga juga keharmonian, kedamaian umat manusia. Ini menunjukkan betapa agungnya kitab ini. Nah, keagungan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala biaskan pada malam turunnya Al-Quran. Maka yang memperingati malam tersebut, bangun di waktu malam dan hatinya penuh kecintaan kepada Al-Quran, mendambakan rahmat Allah, Allah akan berikan padanya walaupun dia tidur. Tapi orang yang hatinya jauh dari Al-Quran, orang yang akan diharamkan dari rahmat keberkahan yang Allah turunkan pada malam tersebut. Nah, untuk lebih jelas lagi coba kita renungkan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf. Coba kita lihat. Permulaan surah Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembukaan yang sama. Hamim wal kitabil mubin. Hamim, ya, yang mengisyaratkan akan tantangan Allah. Menunjuk kepada Al-Quran. Bagi mereka yang meragukan turun dari sisi Allah, silahkan mereka tandingi Al-Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana. Sebelumnya Allah gunakan bahasa Ibrani. Ya, kitab terakhir Allah mempergunakan bahasa Arab. Bukan lahir dari orang Arab, karena orang Arab pada saat diturunkan Quran tenggelam dalam kejahilian. Tapi Allah turunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana, ya, dengan tujuan la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, yang pertama dituntut untuk mengimani Al-Quran, walaupun Quran untuk seluruh umat manusia adalah orang-orang Arab. Yang seharusnya terdepan dalam mengamalkan Quran, dalam menjelaskannya adalah mereka. Kalau mereka mengabaikan hal ini, maka tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengkhianati amanat yang Allah amanatkan kepada mereka, sebagaimana orang-orang Yahudi dulu mengkhianati Allah karena membelakangi kitab Taurat yang Allah turunkan. Begitu pula kitab Injilnya. Jadi sesungguhnya kami telah menjadikan kitab ini dengan pilihan Allah, bukan dengan kemauan bangsa Arab, dengan ketentuan dari Allah. Diturunkan dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Nah, pada saat ini kita saksikan bangsa Arab terpecah belah.
bahkan tidak berdaya di hadapan negara Israel yang kecil. Mereka menunjukkan cara hidup yang brutal dan buas serta biadab seperti yang terjadi di Suriah. Begitu pula agresi yang mereka lakukan terhadap Yaman, terhadap Israel. Mereka menciut, tidak punya keberanian terhadap sesama saudara mereka. Mereka bersifat kejam. Jadi jangan kita melihat mereka sebagai orang-orang ya, yang menjaga 2 kota suci. Begitu pula yang menyambut jamaah haji, karena sebetulnya adanya 2 kota suci tersebut menguntungkan mereka, baik secara ekonomi, ya, begitu pula pengaruh di dunia Islam. Tapi mereka sendiri yang mengambil keuntungan dari 2 kota suci tersebut dan kitab suci yang Allah turunkan, yang diturunkan dalam bahasa mereka, mereka justru mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya terjadi petaka di tengah-tengah mereka. Darah di mata mereka, nyawa manusia harganya amat murah. Ini betul-betul mencederai kehormatan Islam. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran ini ya, diturunkan dalam bahasa Arab untuk menjadikan kalian sebagai orang-orang yang berakal. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Coba renungkan. Sesungguhnya Al-Quran ini yang sekarang dipandang remeh oleh kebanyakan umat Islam, bahkan oleh bangsa Arabnya, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini di sisi kami. Fi ummil kitab, dalam induk Alkitab, dalam lauh mahfud, la'aliyyun hakim, benar-benar berada pada kedudukan yang amat tinggi dan bijaksana. Ini siapa yang berbicara? Bukan manusia, bukan ulama, bukan nabi yang berbicara, Allah. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini di sisi kami, fi ummil kitab, dalam induk Alkitab, benar-benar berada pada kedudukan yang amat tinggi dan amat bijaksana. Tapi renungkan sekarang, bagaimana kedudukan Al-Quran di hati kebanyakan kaum muslimin. Bahkan banyak kaum muslimin, ulama-ulamanya yang melarang orang untuk mempelajari Al-Quran. Alasannya supaya tidak keracunan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran membawa racun sedangkan dia membawa cahaya? Jadi dari mulut ulama-ulama yang jahil ini, menyebar kebohongan, kepalsuan, dan mereka yang menjadi penghalang manusia untuk kembali kepada Allah dan kitab suci. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Ini ayat 4 surat Az-Zukhruf. Dan sesungguhnya dia itu Al-Quran di sisi kami, fi ummil kitab, dalam induk Alkitab itu lauh mahfud, la'aliyyun hakim, benar-benar berada pada kedudukan yang amat tinggi, mulia, dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi bukan hanya di dunia. Nah, di sini kita melihat ini merupakan ayat pertama dari ayat 4 surat Az-Zukhruf, dan bisa dilanjutkan masing-masing di rumah, direnungkan untuk menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran. Sekarang kita membaca suratul Waqiah. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Aku benar-benar bersumpah dengan posisi dari setiap bintang di angkasa. Bintang-bintang berkumpul menjadi gugusan pada satu galaksi. Oleh karena itu galaksi kita ya, dinamakan galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Salah satu bintangnya adalah matahari kita, yang merupakan salah satu bintang yang berada pada galaksi kita. Matahari kita dikelilingi oleh planet-planet yang mengitarinya bersama bulannya, dinamakan apa? Tata surya. Nah, matahari merupakan salah satu bintang di sekian banyak bintang yang ada pada galaksinya. Kemudian galaksi yang lain adalah Andromeda. Diperkirakan ada 1 triliun bintang. Belum galaksi-galaksi yang lain. Nah, Allah bersumpah. Aku bersumpah demi posisi setiap bintang yang ada pada posisi dan orbitnya. Semua penuh keteraturan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andromeda memiliki tidak kurang dari 1 triliun bintang. Jumlahnya lebih banyak dari jumlah manusia. Bagaimana semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terjadi tabrakan satu dengan lain. Allah hubungkan sumpah ini dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan kemuliaan Al-Quran. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya ini merupakan sumpah yang amat dahsyat dan agung bila kalian memahami hakikatnya.
Dulu manusia belum memahami luasnya alam raya. Sekarang manusia dengan kemajuan mereka, dengan teleskop yang dipasang di ruang angkasa, mereka menemukan ternyata bumi ini merupakan apa? Suatu tempat yang amat kecil, bahkan lebih halus dari sebuah debu di tengah-tengah angkasa ini. Tapi ternyata manusia bangga diri berkelahi di antara mereka. Yang mereka perebutkan hanya kepingan-kepingan yang tidak berarti. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ini merupakan sumpah yang amat agung bila kalian memahami makna. Allah bersumpah untuk menegaskan apa? Untuk menegaskan hal yang amat penting. Langit yang begitu dahsyat dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Ta'ala untuk menegaskan kedudukan Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab suci Quran merupakan kitab dan bacaan yang amat mulia. Fi kitabim maknun. Yang terjaga terpelihara dalam kitab yang betul-betul terjaga terpelihara, itu Lauh Mahfuz. Jadi sebelum Al-Quran disusun di dunia, Allah telah menyusun Al-Quran dalam kitab maknun. Oleh karena itu turunnya Al-Quran ke bumi, disusun oleh Nabi kita, sesuai dengan bimbingan Allah sebagaimana tersusunnya fi kitabim maknun. Kalau dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Dia Quran yang amat agung yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi kita lihat bagaimana kemuliaan Al-Quran tersebut. Innahu laqur'anun karim. Setelah bersumpah dengan sumpah yang amat dahsyat, dia merupakan Quran yang amat mulia. Fi kitabim maknun, yang terpelihara dalam kitab maknun. Laksana mutiara yang terpelihara dalam kerangnya. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh hamba-hamba yang disucikan. Malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz. Tidak ada satupun yang dapat mendekatinya. Mutahharun bukan orang yang bersuci. Kalau orang yang bersuci, mutatahhirun atau muttahharun. Muttahharun asalnya mutatahhir. Tapi kalau mutahharun, yang disucikan. Kalau kita manusia bersuci atau mensucikan diri. Jadi Quran dijaga, dipelihara, baik di Lauh Mahfuz maupun saat turunnya, jin tidak mampu untuk mendekat. Malaikat datang membawa Al-Quran disampaikan pada Nabi kita, dan Nabi kita pun dijaga, dikawal oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat-malaikatnya agar menyampaikan risalahnya dengan aman. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Jadi kita lihat di sini, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tanzilum mir rabbil alamin, yang disusun, yang diturunkan langsung dari sisi Rabbul Alamin. Tidak ada peran makhluk, tidak ada peran siapapun, bahkan Nabi pun tidak punya peran. Dalam apa? Dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran, pelan beliau menyampaikan dengan jujur. Yang heran, Nabi menyampaikan dengan jujur, tidak menambahkan, mengurangi. Kita manusianya menambahkan sana, menambahkan sini. Menggiring Al-Quran untuk mengikuti apa? Hawa nafsu kita dan fanatisme kita. Masing-masing mengklaim mengikuti Al-Quran, tapi yang terjadi mereka menggiring Al-Quran untuk mengikuti mereka. Ini kita lihat ya, bagaimana keagungan Quran yang begitu indah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian, pencipta kalian, nasihat, tuntunan, bimbingan, petunjuk bagi kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bukan obat. Tidak semua obat menyembuhkan, banyak obat yang menimbulkan efek samping. Kalau ini jaminan dari Allah, telah datang kepada kalian nasihat, tuntunan dari Tuhan kalian, dan penyembuh terhadap berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Lalu selanjutnya perhatikan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah yaitu Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya yang terdapat dalam Al-Quran yang Allah turunkan, fabidzalika falyafrahu. Seharusnya dengan ini mereka menyambut dengan gembira.
Bukan gembira dengan selain kitab Allah. Bangga dengan berbagai macam nama-nama yang kelihatan ngetren dan keren, tapi kosong, tidak bermakna. Beda dengan Al-Quran. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya seharusnya mereka menyambut dengan penuh rasa gembira. Lalu penutupnya, huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan dari ilmu pengetahuan, hasil usaha mereka tidak sama dengan kitab yang Allah turunkan yang berisikan ilmu Allah. Begitu juga harta benda kekayaan duniawi ini yang mereka kumpulkan tidak sebanding dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah menurunkan hukum-hukum, aturan-aturan, perkara yang penuh dengan hikmah tersebut, manfaatnya kembali kepada kita semua. Yang kita fahami hanya sedikit, sedangkan hakikat yang lebih besar masih banyak yang tidak kita ketahui. Jadi kalau Allah mengatakan engkau tidak akan memahami hakikat malam Lailatul Qadar yang amat agung tersebut, itu merupakan fakta. Kalau bukan karena keterangan Allah, tidak mungkin kita akan memahaminya. Jadi kalau malam turunnya Al-Quran, turunnya kitab yang berisikan petunjuk, pedoman, bimbingan, aturan, dan ketentuan yang datang dari Allah yang penuh dengan hikmah. Begitu agung dan mulia, lalu bagaimana kitab suci Al-Quran? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang benar-benar mengagungkan Allah, mengagungkan kitabnya, mengimaninya, dan Allah buka hati kita untuk dapat memahaminya. Demikian pula menjalankan petunjuk-petunjuknya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang amat mulia. Sebagaimana Nabi katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari bukan hanya cara membacanya, bukan hanya menghafalnya. Jangan seperti himar atau keledai yang memikul tumpukan buku di atas punggungnya, tapi tidak memahami isinya. Tapi mempelajari, membacanya, kemudian memahami maknanya, mengamalkan petunjuknya, lalu mengajak orang juga untuk memahami Al-Quran dan bimbingan-bimbingan Allah. Kalau satu orang mendapatkan petunjuk dengan sebab kita mengikuti Al-Quran, berarti kita mendapatkan kekayaan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di malam Lailatul Qadar adalah malam allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Itu adalah malam di mana Allah turunkan atau uraikan berbagai macam urusan yang penuh dengan hikmah yang berkaitan dengan kehidupan kita semuanya, keselamatan kita, dan dia merupakan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian Ulumul Quran di kesempatan pagi hari ini memahami malam Lailatul Qadar. Tadi Ustaz Hussein Alatas membedah Quran Surah Al-Qadar dan beberapa ayat permulaan dari Quran Surah Ad-Dukhan dan Az-Zukhruf saja. Semoga kita semua dapat memahami dan mendapatkan pelajaran dari kajian di kesempatan ini. Akhirnya saya Rizal Haq dan juga Neza yang bertugas, tentunya Ustaz Hussein dan Ustaz Otong undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.